Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sobat UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat beriring salam semoga tercurah kehadiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti jejak beliau. Sobat UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan marah. Sunatullahnya setiap orang memiliki yang namanya rasa marah. Namun yang membuat marah itu menjadi berbeda ketika marah itu bisa dimanage dengan baik. Ini ungkapannya mudahnya begitu, tapi seringkali dalam kondisi marah orang tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa mengendalikan dirinya, bahkan cenderung melampiaskan marahnya. Padahal sesungguhnya apalagi di tengah-tengah kita sedang menjalankan ibadah puasa, ini menjadi challenge atau tantangan terbesar bagi orang yang berpuasa, terutama tentang kondisi marah ini. Sebab biasanya orang kalau sudah lapar, haus, itu cenderungnya marahnya bisa lebih powerful istilahnya dibandingkan dengan di bulan lainnya. Oleh sebab itu, kenapa di dalam puasa ini Allah SWT bahkan Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan kita untuk bersabar. Bersabar inilah salah satu caranya untuk mengendalikan kemarahan kita. Nah, uniknya dan biasanya ketika kita sudah tenang berpuasa, pingin puasa kita ini tanpa ada kendala dan tanpa ada kejadian-kejadian yang dapat mengurangi pahala ibadah kita, justru seringkali Allah menguji kita dengan sesuatu yang bisa menyebabkan kita marah. Nah, ini yang saya sebut dengan challenge. Tantangannya di sana, apalagi anak-anak muda yang masih punya semangat dan darah muda, dan untuk menyalurkan marahnya itu sangat mungkin sekali ya. Sangat mungkin dan ya dibilang mampu banget ini ya. Kalau kita lihat sekarang kejadian-kejadian di beberapa kota, misalnya di Yogyakarta itu, di Yogyakarta, di Jawa Tengah itu ada anak-anak muda yang masih usia belia, SMA, itu menyalurkan nafsu amarahnya yang tidak ada sebab dan lain sebagainya dengan kemudian melakukan hal-hal yang berbau kriminal. Ini kan tambah parah ya. Kemarin juga kita melihat ada berita-berita anak-anak muda yang di awal puasa justru melakukan balap liar, yang kemudian itu bisa memancing penduduk setempat yang mungkin jalan umum yang mereka tinggal di situ, hingga memancing kemarahan para masyarakat. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Imran ayat 134 itu disebutkan di antara orang-orang yang dijanjikan surga ya, itu, dan ini merupakan ciri khas orang yang bertakwa ya. Di antara ciri-cirinya itu adalah wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dalam surat Al-Imran ayat 134. Termasuk orang yang kelak Allah SWT janjikan dia, hadiahkan ke dia surga, jannatin arduhas samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Itu satu surga, Mas. Jadi satu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu ada 500 tingkatan. Satu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu dijanjikan bagi siapa? Wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Jadi disediakan bagi dia itu adalah surga, ya. Orang-orang yang menahan amarahnya, dan wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Ilustrasinya begini. Orang yang marah ini mampu menyalurkan marahnya. Misalnya ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan, sementara dia bertindak selaku bos, lalu kemudian yang dimarahi adalah karyawan. Secara logika dia kan mampu untuk, ya saya ini bos, saya marah, saya pecat dia, tidak ada yang akan membela, kan gitu. Tapi ketika si bos ini atau orang yang punya perusahaan ini mampu mengendalikan diri, tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan anak buahnya atau karyawannya tadi, maka wal kadhiminal ghaiz, inilah orang-orang yang mampu menahan marahnya. Atau yang paling gampang, misalnya kita sedang makan nih, sudah mau makan, ya, ini apalagi kita sedang berbuka puasa ini, sedang lapar-laparnya, ya, makanan sudah ada di hadapan kita, lauknya itu kebetulan ikan laut. Tiba-tiba ada kucing datang. Kucing datang lalu kemudian mengambil lauknya itu, mengambil ikannya itu. Dan uniknya lagi, dan lebih memancing kemarahan lagi, ikan yang diambil oleh kucing ini dimakan persis di sebelah kita duduk, di bawah meja kita. Dan kebetulan juga kok di sebelah sana itu ada sapu, gagang sapu, ya, yang sudah siap kalau kita mau menyalurkan bakat kita untuk mukul kucing ini pun insya Allah mampu, ya. Mengambil tongkat itu kemudian mukul kucingnya sampai pingsan juga bisa. Atau kalau tidak punya senjata, kaki kita tendangkan ke dia, kucing ini pasti akan pingsan, bahkan mungkin mengalami cedera. Kita mampu untuk melakukan itu, tapi tidak kita lakukan. Ini namanya wal kadhiminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarahnya. Dan lalu diikuti dengan wal afina 'anin nas, dia memaafkan orang yang tadi ingin dia marahi. Bahkan juga memaafkan orang-orang yang mungkin tidak sempat, yang dianggap salah kepada dirinya, lalu dia tidak sempat untuk meminta maaf kepadanya. Sebelum orang itu minta maaf, dia sudah memaafkannya. Maka dua sifat ini adalah sifat orang yang bertakwa. Yang semua kita kan tahu bahwa puasa kita ini adalah la'allakum tattaqun. Itu yang kita ingin capai semuanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Sebagai seorang muslim, tak seorang pun di antara kita ingin keluar dari Ramadan ini kecuali Allah sudah memberikan kita titel takwa. Itu yang kita kejar. Tapi itulah ujiannya. Ketika dalam bulan puasa, meskipun nafsu kita ini, meskipun setan dibelenggu, dalam hadis disebutkan, kalau dalam hadis disebutkan bahwa ketika puasa itu datang, salah satu yang dikendalikan oleh Allah itu adalah setan, dibelenggu. Nah ya, pertanyaannya kan, ketika setan dibelenggu tapi kok maksiat masih jalan terus, kenapa? Karena dalam diri kita itu ada kader setan yang sudah terlatih selama 6 bulan lamanya atau 11 bulan lamanya, yaitu apa? Nafsu. Dan inilah pengendalian yang sesungguhnya ketika puasa, nafsu kita inilah yang harus kita kendalikan. Jadi ketika kita ingin marah, ketika kita ingin menyalurkan emosi kita, maka saat itu kita kemudian ingat bahwa kita sedang dalam keadaan berpuasa, ya. Dalam keadaan berpuasa, dan sehingga kita kemudian bisa mengendalikan marah. Memang sih berbicaranya gampang ini, tapi nggak tahu pelaksananya. Mudah-mudahan saya berdoa untuk diri saya sendiri dan untuk
Sobat UB Radio dimanapun berada, semoga bisa mengendalikan hawa nafsu, terutama masalah amarah. Sebab sepinter-pinternya orang kalau sudah marah kelihatan bodohnya ya. Kalau secantik-cantiknya seorang perempuan, kalau marah kelihatan jeleknya. Apalagi yang jelek ya, tambah jelek lagi ya. Masya Allah. Nah, dalam hadis juga disebutkan, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor. Nah, ini supaya kita ingat bahwa puasa itu tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minum serta berhubungan suami istri, tetapi juga meninggalkan kata-kata kotor. Jangan sampai kemudian puasa jalan tapi menyumpah tetap jalan juga. Ini bisa mengurangi pahala puasa. Dan jangan pula bertindak bodoh, katanya di situ. Jika ada seorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah dia mengucapkan inni shaimun, aku sedang berpuasa ya. Jadi bukan sedang memamerkan, tidak, tapi ini untuk menyadarkan orang yang mengganggu itu bahwa jangan ganggu saya sedang puasa. Tahu kan kalau orang berpuasa diganggu dalam keadaan lapar, itu bisa semuanya melayang, piring terbang, pot terbang dan lain sebagainya ya. Jadi inilah caranya untuk menghindari agar orang itu tidak. Jadi kalau marah gimana kalau di bulan puasa? Kalau marah terjadi ya, tidak membatalkan puasa, hanya mengurangi nilainya, mengurangi pahalanya. Jadi dikurangi pokok Pak. Jadi maunya dapat 100 jadi kurang ini karena marahnya itu. Lalu kemudian di situ juga disebutkan itfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Ini disebutkan di dalam surat Fussilat ini. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Jadi ketika ada orang marah lalu kemudian bisa mengendalikan marahnya dan dia kemudian memaafkan orang yang ingin dia marahi, maka sesungguhnya dia telah memberikan contoh akhlak yang baik. Demikianlah Rasulullah tidak pernah marah seperti apapun kesalahan istri dan sahabatnya, sehingga banyak di antara orang-orang kafir, orang-orang non-muslim itu yang kemudian bisa masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Maka Sobat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, mari di dalam puasa ini kita senantiasa coba ya. Sebab yang berbicara ini juga belum juga termasuk ahli mengendalikan marahnya ya. Kita semua coba mengendalikan mumpung masih di bulan puasa ya. Mau ditantang orang untuk berkelahi ya, inni shaimun. Diejek sama orang, inni shaimun ya. Ini soimunnya harus ikhlas, jangan sampai mangkel ya. Ini soim sambil mangkel lah. Ini juga bahkan di dalam sebuah hadis ya, untuk terakhir ini dalam sebuah hadis disebutkan laisas syadid bisur'ah innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab ya. Bukanlah orang yang dianggap kuat itu adalah orang yang kuat bergelut, berkelahi, ya, adu fisik, ya, adu fisik, banting-bantingan, bukan itu orang yang kuat. Tetapi innamas syadid, sesungguhnya orang yang dianggap kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu orang yang mampu memiliki nafsunya atau memiliki jiwanya, atau orang yang mampu mengendalikan ya. Orang yang mampu mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia sedang marah. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang tidak menyalurkan kemarahannya. La taghdab walakal jannah. Jangan marah karena bagimu surga ya. Jadi orang marah, menahan marah itu kan sulit ya kan? Menahan marah itu sulit. Maka hadiahnya oleh Allah itu dikasih surga ya.
Kalau hadiahnya kipas angin, ya itu jalan sehat namanya ya. Nah, menahan marah ini sesuatu yang sangat berat ya, sangat berat. Oleh karena itu Allah lakal jannah, bagimu surga. Sobat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, inilah insya Allah materi kita pada siang hari ini. Kembali saya berdoa untuk saya sendiri dan para sobat UB Radio dimanapun berada. Semoga puasa Anda senantiasa diberikan kemudahan dalam banyak hal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.